Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Armalia dengan NIM 210106114, merupakan mahasiswi aktif di Prodi PGRI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2021. Nah, di sini tujuan pembuatan video ini adalah memenuhi tugas, di mana di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan kita, terutama dari nyamuk Aedes aegypti dan bagaimana penanggulangannya. Untuk pelajari lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Jumlah kenaikan sampah yang setiap tahunnya itu semakin bertambah membuat perkembangbiakan nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar lingkungan kita itu menjadi bertambah. Dikarenakan sampah-sampah atau genangan-genangan air seperti selokan yang banyak sampahnya dan tidak terurus itu merupakan sarang nyamuk terbesar. Nah, video ini bertujuan untuk menghimbau seluruh masyarakat dari semua kalangan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan untuk masyarakat yang sudah berusia lanjut, kita itu harus menjaga kebersihan lingkungan kita supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Oke, itulah sedikit mukadimah dari video ini. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan dari nyamuk Aedes aegypti merupakan salah satu langkah yang wajib masyarakat lakukan, terutama masyarakat yang berada di wilayah iklim tropis seperti kita Indonesia ini. Nyamuk Aedes aegypti merupakan makhluk kecil yang bisa dikatakan mematikan. Kenapa seperti itu? Karena nyamuk Aedes yang terkena infeksi dengue dapat menyebabkan penyakit yang bernama DBD atau demam berdarah dengue. Pada tahun 2020, Menteri Kesehatan mencatat kasus orang yang terinfeksi DBD itu mencapai 95.836 jiwa, dan di mana kematian yang disebabkan oleh penyakit DBD ini itu berkisar antara 669. Merupakan angka yang cukup besar, bukan? Jika tidak ada kesadaran dan upaya untuk pencegahan perkembangbiakan nyamuk Aedes, maka bisa dibilang setiap tahunnya jumlah korban yang disebabkan oleh DBD bisa bertambah. Apalagi di musim penghujan seperti saat ini, nyamuk itu sangat cepat berkembang biak. Eits, tapi jangan khawatir. Di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah 3M+, di mana 3M+ ini merupakan menutup, menguras, dan mengubur. Di mana menutup? Kita itu harus menutup penampungan air yang ada di rumah kita supaya nyamuk itu tidak bisa bertelur atau bersarang di penampungan air rumah kita. Yang kedua adalah menguras, di mana menguras itu yang dimaksud adalah membersihkan kamar mandi atau bak mandi kita. Jadi kebersihan bak mandi kita itu terjaga, jadi nyamuk tuh kayak enggan masuk ke penampungan air kita. Yang ketiga adalah mengubur, di mana kita itu mengubur sampah. Contohnya kayak sampah kaleng, itu kan bisa menyebabkan genangan air yang dimana nyamuk tuh seneng banget kayak genangan-genangan air bisa bertelur di sana, jadinya perkembangbiakannya itu semakin banyak dan cepat gitu. Nah, dan untuk plusnya yaitu kita bisa melakukan nih menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, yaitu harus dong menjaga kebersihan lingkungan karena sampah itu kan merupakan tempat perkembangbiakan nyamuk. Jadi kalau rumah kita bersih, lingkungan sekitar kita bersih, jadi nyamuk tuh nggak bakal punya sarang di rumah kita gitu. Yang kedua adalah menjaga penampungan air agar tetap bersih. Nah, di sini penampungan air atau bak mandi kita itu harus kita jaga bersih, kayak kita bersihin 1 kali seminggu atau minimal lah 1 kali 2 minggu gitu.
Yang ketiga adalah menggunakan jaring anti nyamuk atau menanam tanaman anti nyamuk kayak contohnya serai, lavender, dan lain-lain. Yang keempat itu menaburkan bubuk larvasida pada bak mandi atau penampungan air yang emang sulit dijangkau pada saat dibersihkan. Jadi kalau kita sulit ngejangkau bak mandi kita, terus kayak dibersihin juga susah, kita bisa gunakan bubuk larvasida untuk membersihkan atau membunuh jentik-jentik yang ada di bak mandi kita. Dan yang kelima nih, penting juga diperhatikan, hindari menggantung pakaian kotor, handuk basah itu terlalu lama. Karena apa? Nyamuk itu menyukai aroma tubuh manusia. Jadi itu bakalan jadi sarang mereka kalau kita menggantung pakaian kotor, handuk kita taruh sembarangan. Jadi itu memancing mereka untuk masuk dan bersarang di sana. Jadi hindarilah menggantung-gantung pakaian kotor, terutama nih anak-anak kos kayak kita gitu. Jadi untuk mulai sekarang, yuk mari kita hindari gantung-gantung pakaian kotor kita. Dan yang terakhir itu bisa kita menggunakan obat anti nyamuk yang semprot maupun lotion. Nah, kalau yang semprot saya nggak punya, tapi saya punya nih obat anti nyamuk lotion Shopel nih. Kita tuh aplikasiin kalau kita lagi di luar ruangan nih yang banyak nyamuk, kita aplikasiin ke tempat-tempat yang emang terlihat gitu. Aman. Tapi ada pertanyaan nih, kalau kita udah terlanjur kena gejala demam berdarah gimana? Nah, pertolongan pertama pada gejala demam berdarah, 1. Memperbanyak istirahat atau bed rest. 2. Minum air putih minimal 2 liter per hari. Yang ketiga, jika terjadi demam, maka dikompres dengan air hangat. Yang keempat, berikan obat pereda demam jika demamnya itu tinggi. Yang kelima, jika pada waktu 2-3 hari gejala demam itu tidak membaik atau bahkan semakin memburuk, lebih baik dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan komentar dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya akan sangat bermanfaat bagi saya, karena saya juga masih dalam proses tahap pembelajaran. Jadi kritik dan saran akan saya nantikan. Bisa ditaruh di kolom komentar ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.